Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita pada pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu perumusan dasar Pancasila. Nah, adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas yaitu terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Baiklah, kita masuki materi kita, perumusan dasar Pancasila. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ketua BPUPKI KRT Rajiman Widyodiningrat mengatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan dasar negara. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan melihat pengalaman bangsa lain. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Muhammad Yamin. Nah, dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin menyampaikan usulannya secara lisan dan tertulis. Berikut ini usulan Muhammad Yamin secara lisan. Yang pertama, perkebangsaan. Yang kedua, perkemanusiaan. Yang ketiga, perketuhanan. Yang keempat, perkerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Nah, adapun usulan dari Muhammad Yamin secara tertulis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Supomo. Nah, Supomo mengusulkan tentang dasar negara bagi Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Supomo juga mengatakan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, baik itu golongan politik atau ekonomi. Indonesia merdeka mencakup semua golongan dan paham perorangan serta mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perkemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, pada akhir sidang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya.
Panitia kecil beranggotakan 8 orang dan disebut dengan Panitia 8 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dan anggotanya terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Landus Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan usulan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia merdeka secepatnya. Yang kedua, dasar negara. Yang ketiga, unifikasi dan federasi. Yang keempat, bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, warga negara. Yang keenam, pemerintah daerah. Yang ketujuh, agama dan negara. Yang kedelapan, pembelaan. Dan yang kesembilan, keuangan. Kemudian diadakan sidang gabungan antara BPUPKI dan Panitia 8 dan terbentuklah Panitia 9 yang diketuai juga oleh Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ini mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah oleh Insinyur Soekarno, Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin, dan Gentleman Agreement oleh Sukiman Wirjosanjojo. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menghasilkan Pernyataan Indonesia Merdeka yang berisi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ketua BPUPKI menerima seutuhnya naskah rancangan Undang-Undang Dasar dengan beberapa perubahan. Perumusan hukum dasar dan pernyataan Indonesia Merdeka selesai pada tanggal 17 Juli 1945. Nah, dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang berbunyi pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini terjadi karena adanya keberatan dari wakil-wakil Indonesia Timur dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah anak-anak ustazah, mungkin sampai situ materi kita. Selanjutnya silakan kerjakan latihan. Hafalkan bunyi dan gambar Pancasila, lalu buat videonya ya abang dan kakak. Kemudian kirimkan ke ustazah melalui wali kelas kalian masing-masing ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.